Kembali di Kompas Siang, Saudara, sebanyak 2.000 personel gabungan dikerahkan jelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang digelar di Komisi Pemilihan Umum hari ini. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebutkan personel gabungan disiapkan sejak pagi di sekitar gedung KPU. Pengalihan arus lalu lintas juga diterapkan di sekitar gedung KPU. TNI Polri juga menyiapkan kendaraan taktis untuk penjagaan yang dijelaskan oleh Susatyo. Pengamanan akan dilakukan karena rencananya akan ada aksi hari ini. Sekitar 2.000 personil dalam rangka sidang pleno pada hari ini yang rencana nanti siang juga akan beberapa elemen masyarakat yang akan hadir menyampaikan aspirasinya. Sehingga di kawasan ini baik di depan KPU ataupun di sekitaran KPU ini dari Bundaran HI, Taman Untung Suropati, semua kami siap untuk melayani berbagai elemen yang akan menyampaikan aspirasinya. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Nanda, pukul berapa rencana penetapan dari 3 pasangan Capres-Cawapres dan apa saja tahapan selanjutnya setelah penetapan dari KPU Pusat? Selamat siang Junung dan juga saudara, menurut informasi agenda yang kami dapat dari KPU terkait dengan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini oleh KPU akan digelar nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau 3 sore nanti. Namun sebelumnya Juno dan juga saudara, sebelum KPU ini menggelar preskon nanti sore, lebih dulu KPU ini akan menggelar rapat pleno ataupun rapat tertutup untuk membahas terkait dengan apa saja isi-isi nanti akan disampaikan dalam preskon, khususnya terkait dengan penetapan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nanti sore. Dan terkait dengan rapat pleno ini sebenarnya sudah kami coba gali informasinya kepada pihak KPU di sini melalui beberapa komisioner KPU, salah satunya adalah Idam Kolik. Namun hingga sampai dengan saat ini pun kami masih belum mendapatkan pernyataan respons dari yang bersangkutan terkait apakah sebenarnya KPU sudah menggelar rapat pleno tersebut ataukah belum. Namun yang bisa dipastikan di sini Juno dan juga saudara terkait dengan penetapan capres pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, menurut yang kami kutip yang disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari yang bahwa penetapan ini masuk dalam UU sebenarnya, bahwa sebelum nanti disampaikan melalui preskon kepada khalayak terkait dengan penetapan ini akan ada rapat pleno terlebih dahulu, barulah hasil dari rapat pleno yang akan disampaikan kepada khalayak. Terkait dengan hari ini sebenarnya Juno, kalau yang bisa kami gambarkan secara luas terkait dengan kondisinya, tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada penjagaan yang memang cukup ketat. Tadi ada sebanyak 2.000 personil gabungan disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, yang dimana ini sudah berjaga sejak pukul 7 pagi tadi informasinya. Kemudian juga sudah ada beberapa kendaraan taktis juga tadi sudah disampaikan. Tadi kami melihat ada beberapa mobil barikade polisi yang berjaga. Kemudian juga ada water barrier raksasa yang sudah dikerahkan ini melintang di Jalan Imam Bonjol. Jadi artinya ini sudah ada peralihan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol. Ini sudah ditutup sejak pukul 7 pagi tadi. Kemudian hingga saat itu pun disampaikan tadi oleh Kapolres Jakarta Pusat bahwa saat ini pihaknya berjaga-jaga nanti terkait dengan adanya aksi yang rencananya akan digelar di KPU hari ini, yakni terkait tadi ada 2 hal. Ini terkait dengan agenda yang akan digelar KPU pada hari ini, kemudian ini juga terkait dengan aksi putusan dari MK kemarin. Artinya memang penjagaan sudah dikerahkan hari ini. Kemudian juga ini rencananya akan berlangsung sampai dengan esok karena Junior juga saudara besok agendanya akan ada pengundian nomor urut terkait dengan paslon yang rencananya digelar pada esok di KPU. Jadi artinya untuk hari ini memang bagi dari paslon presiden dan wakil presiden ini tidak diundang begitu ya hari ini di agenda hari ini, namun besok nomor urut barulah paslon ini akan diundang hadir ke KPU untuk mengundi langsung terkait dengan nomor urut. Nah, tadi ditanya juga oleh Juno terkait dengan apa saja tahapan selanjutnya di pemilu ini, karena kalau kita bisa mengingat sebenarnya Juno dan juga saudara, kemarin paslon atau baca pres dan cawapres ini sudah menyerahkan pendaftaran ke KPU, kemudian disusul adanya agenda tes kesehatan, kemudian juga setelah itu adanya agenda-agenda verifikasi
verifikasi yang memang cukup ketat dilakukan oleh KPU, di mana verifikasi ini dilakukan untuk terkait dengan dokumen bakal paslon. Ini diberikan kesempatan sebenarnya jika adanya persyaratan yang masih kurang lengkap, ini bisa untuk memenuhi persyaratan tersebut, dan juga KPU sebenarnya memberikan kesempatan bagi partai atau koalisi partai politik dari paslon untuk menggantikan bakal calon yang diusung. Yang dimana kalau itu semua sudah lengkap, barulah masuk ke tahap selanjutnya, yakni penetapan capres dan juga cawapres sebagai peserta pemilu 2024. Kemudian selanjutnya setelah ini, tadi saya sampaikan bahwa besok rencananya akan ada agenda pengundian nomor urut bagi paslon, kemudian juga akan ada masuk ke masa kampanye, karena masa kampanye ini diagendakan akan digelar pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Ini artinya berlangsung selama 75 hari lamanya. Kemudian setelah itu akan masuk dalam masa tenang yang akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Kemudian akan digelar pemilu serentak yang dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara demikian, Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Gedung KPU Pusat, Jakarta.